Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggar Gustiantori dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester basis data. Oke, di sini kita masuk ke soal yang pertama. Iya, soal yang pertama di sini proses pengolahan data akan lebih efisien jika menggunakan sistem pengolahan basis data berbasis komputer. Menurut saudara, apakah pengolahan data secara tradisional sudah tidak lagi digunakan untuk saat ini? Ya, jawaban saya menurut saya tidak layak karena pengolahan data secara tradisional tidak efisien karena banyak masalah yang ada seperti redundasi dan inkonsistensi data. Selain itu juga ketergantungan program data tidak fleksibel, buruknya sistem keamanan data, dan ketidakmampunya berbagi data antara aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, di sini contohnya inkonsistensi data, kesukaran dalam mengakses data, data terisolir, data dependence, dan keamanan data dan data dependence apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengaksesnya. Karena terlalu banyak permasalahan dalam data tradisional, pada saat ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Menurut saya sih itu yang jawaban pertama. Oke, di sini yang kedua soalnya itu jelaskan tree scheme arsitektur dari DBMS. Jelaskan fungsi dari DBMS. Ya. Di sini arsitektur ini dikenal dengan nama arsitektur 3 skema atau dalam bahasa Inggrisnya Tree Schema Architecture, di mana fungsi ini untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. Skema-skema tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, level internal merupakan skema interval internal yang memudah deskripsi struktur penyimpanan basis data dan menggunakan model data fisikal serta mendefinisikan secara detail penyimpanan data dalam basis data serta jalur pengaksesan data. Yang kedua ada level konseptual, adalah skema yang memuat deskripsi struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai. Skema ini hanya memuat deskripsi tentang entitas, atribut, hubungan, dan batas, tanpa memuat deskripsi data secara detail. Yang terakhir ada level eksternal, merupakan skema eksternal user view yang mendefinisikan pandangan data terhadap kelompok user, local view, dengan menyembunyikan data lain yang tidak diperlukan oleh kelompok user tersebut. Nah, di sini ada fungsi-fungsi DBMS ya. DBMS itu kepanjangannya dari Database Management System. Nah, fungsi-fungsinya nih banyak nih di sini nih. Bisa pendefinisian dan pengolahan data, bisa juga menangani berbagai permintaan pengguna untuk mengolah dan mengakses data. Ada juga penanganan keamanan dan integritas data. Selanjutnya juga bisa menangani dan mengawasi pembaruan data. Selain itu juga mengontrol pengaksesan data yang dilakukan secara bersama-sama atau barengan. Selanjutnya ini ada pengawasan backup database dan pemulihan pencadangan database dari kesalahan. Dan selain itu juga menunjukkan dictionary data. Dan terakhir melakukan pengerjaan dan pengaksesan data seefisien dan semudah mungkin. Nah, di sini nomor 3, soalnya itu perbedaan primary key dengan foreign key. Nah, di primary key itu nilai atributnya bersifat unik. Tidak boleh null, hanya ada satu primary key dalam satu table dan nilai pada primary key tidak dapat dihapus dari tabel induk. Selanjutnya, Anda dapat menentukan kunci utama secara implicit dan di tabel sementara. Dan yang terakhir, tidak ada batasan dalam memasukkan nilai pada primary key asalkan nilai berdasarkan setiap row-nya.
Sedangkan foreign key boleh memiliki nilai atribut yang sama lebih dari satu dalam satu table. Selain itu dapat memiliki beberapa nilai nul. Boleh saja memiliki lebih dari satu foreign key dalam satu table. Selain itu, nilai pada foreign key pada dapat dihapus dari child table. Selain itu juga Anda tidak dapat menentukan kunci asing di table sementara, lokal atau global. Dan yang terakhir, dalam memasukkan nilai harus berdasarkan table yang diferensikan. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan antara DDL, DML, dan DCL nih. Apa aja sih perbedaan dari ketiga tersebut? Yang pertama itu DDL atau kepanjangan dari Data Definition Language. DDL merupakan perintah SQL yang menghubungkan dengan mendefinisikan suatu struktur database yang ada dalam DML sementara DML. Nah, itu ada create dan alter. Sedangkan DML, kepanjangan dari Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam table. Nah, perintah SQL yang termasuk dalam DML yaitu select, insert, update, dan delete. Nah, yang terakhir perbedaannya DCL atau kita juga bisa sebut Data Control Language. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses. Privilege, perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara lain gain dan revoke. Nah, selanjutnya ada soal praktek yang bakalan saya jelasin serta saya coding langsung nih di database-nya gitu. Menggunakan CMD di OS Windows nih. Nanti prakteknya akan saya langsung praktekkan di video ini juga gitu. Soal yang pertama itu 4 contoh bagaimana membuat database dan table. Nah, silakan dipraktekkan secara langsung. Nanti saya akan buka tuh di CMD dan saya akan langsung kerjakan di situ. Sama pun nomor 5 gitu. Oke. Presentasi pada kali ini itu saja. Untuk codingan selanjutnya akan saya lanjutkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal yang tadi ya, ada nomor 4 dan 5 dengan praktik langsung menggunakan CMD di database MySQL. Nah, di situ kita buat database, table, dan menghubungkan antar table. Oke, pertama kita buka ke sumnya dulu ya. Kita buka sum. Selanjutnya kita start. Kalau udah jalan seperti ini, kita coba buka Windows R, kita langsung klik CMD aja, ya kan. Dan setelah itu kita buka dengan cara cd dulu ya kan. Ya, jika ketampilan localhost ini lokal penyimpanan lokal partisipasi disk C, kita cari file sana karena saya naruh di dalam file disk C ya kan. Sum. Habis ini sum kita buka cd MySQL. Terus selanjutnya kita buka cdbin. Selanjutnya kita buka MySQL input enter. Nah, oke, kita awal mula seperti ini ya tampilannya ya. Itu tandanya udah masuk ke ke DBMS-nya. Oke, kita buka di sini ada apa aja sih yang udah kita buat. So, database. Kenapa di situ pakai S? Karena kan banyak. Kita mau lihat data banyak nih. Tuh, di situ ada banyak kan. Database nih udah yang tadi saya pelajarin nih. Sini coba-coba bikin ya kan. Oke, kita bikin baru aja kan. Di sini dengan cara create database. Kita buat aja sebagai contoh nama saya sendiri itu create database Linggar Gusti. Apa aja bebas. Nah, itu tandanya database-nya kita buat. Coba kita soal lagi. Ada gak nama Linggar? Nah, nih nama Linggar Gusti ada kan. Itu tandanya database-nya sudah kita buat. Berhasil nih kita bikin buat database. Oke, selanjutnya kita bikin lagi create table. Nah, create table itu tandanya kita buat kita belum pilih dulu kan.
kita pilih use, kita pilih dulu nih buat nanti dalam database-nya itu kita taruh tabelnya itu di database itu gitu. Use Linggar Gusti, use nama database-nya itu kan Linggar Gusti kan, kurang database change. Nah, udah kepilih kan, saya ini udah bakal masuk di dalam database Linggar Gusti nih. Kita langsung create create table. Nama tabelnya itu misal apa, mahasiswa contohnya deh, mahasiswa. Terus oke. Nah, kita ke bawah itu mau ke samping sama aja isinya. Ke table mahasiswa itu terdiri dari apa aja, kita kasih name, terus habis itu tipe datanya integer, terus not no koma ya, koma, terus kita ini lagi, terus di situ ada nama ya, nama mahasiswa, siswa kita misalnya nama mahasiswa, terus kita pencet lagi, ada apa lagi, alamat, salah nih kayaknya nih, kita tutup aja dulu ya. Nah, salah kan, create table mahasiswa, terus di dalamnya itu ada name integer not null, ada nama mahasiswa. Nah, ini mau kita masukin nih, apaan tuh kelihatannya, varchar 1. Terus habis itu ada ID prodi dengan tipe data varchar juga, ID prodi varchar 25. Ini kebanyakan ini kan, sebetulnya ini nggak masalah sih yang kayak ini nih, ini menandakan nih mentoknya berapa gitu kan. Oke, kita buat aja sini. Terus di sini kita jangan main masukin aja primary key, terus kita masukkan name, itu bakalan jadi primary key. Oke, jadi kan coba kita lockit atau kita lihat dengan cara this mahasiswa. Oh, belum. Oke, jadi ya. Oke, kita selanjutnya itu kita bikin lagi juga boleh kan, dengan cara create table siapa misalnya, itu kan mahasiswa ya. Oke, prodi, terus kita bikin ID prodi, varcharnya samain aja deh, ID prodi, terus nama prodi, nama prodi masih nama prodi, varchar 255 titik not null koma. Nah, setelah itu primary key ID prodi, terus koma. Oke, jadi kan coba kita lihat nih prodi. Oh iya, oke, udah jadi kan tuh. Nah, ini nih table yang kita buat nih, jangan lupa masukin tuh nanti name-nya berapa, nama mahasiswanya berapa gitu biar bakalan tampil. Oke, kita masukin di sini dengan cara itu insert into boleh prodi dulu, boleh mahasiswa dulu, terserah. Values dengan cara gitu tuh, insert into prodi values, kita ke bawahin insert into prodi values 1 misalnya, ada siapa aja nih misalnya informatika, nama jurusan informatika. 1 itu menandakan dari ID prodi dan informatika itu menandakan nama prodi. Oke, tutup koma jangan titik koma, salah nanti. 2 ilkom misal 3 hukum, 4 misal 4, sastra Inggris misal sastra. Oke, jangan salah guys, kita lihat nih biasanya kalau itu informatika insert into prodi values sintak ada yang salah nih, sintaknya ya kan, koma 2.
Fat Sastra ini satu aja. Tadi kesalahannya itu tuh di sini, makanya salah nih. Oh, oke kan? Oke, selanjutnya kita bikin yang insert into mahasiswanya. Kan mahasiswa belum kita masukin kan? Mahasiswa. Oke. Jangan pakai gininya. Terus di sininya kita masukin name-nya. Mahasiswa 1. Di sini sesuai nama yang di atas tadi ada apa itu? Name, nama, prodi, ID prodi ya kan? Nah, itu diurutin tuh. Ada berapa sih? 3 ya kan? Oke, kita jangan lupa untuk memasukkan juga nih. Oke. Mana itu tuh? Nah, nama saya ya kan? Dia, koma, daerahnya itu Depok. Koma. Jangan lupa kasih tanda petik atas. Ntar kalau nggak bisa deh. Terus 2 di sini. Depok. Riko kan. Nah, terus ini Jakbar. Emang jauh banget ya rumah Jakbar. 2 ya kan. 3. 2 juga cukup sih. 3 nih, 3. 3 kan. Raujan. Oh, jauh lagi ya dari dia nih, Raujan. Raujan itu rumahnya di mana? Tangsel. 3. Ini kita koma. Oke. Kenapa error? Round 1. Mungkin kesalahannya itu ada di ada salah nih saya bikin ini. Yeah. Saya nggak masukin alamat di sini nih, salah nih. Mana itu tadi? Mana? Nah, ini nih. Berarti kita langsung pakai name, nama, ID, nggak usah pakai alamat. Itu tuh. Salah satu bakalan salah semua. Insert into. Oke, kita ulang lagi ya, insert into. Sini saya ada yang kurang ya kan, jadi nggak usah pakai Depok tuh. Alamatnya nggak usah kita pakai, langsung kita pakai ID prodinya aja. Contoh misalnya di sininya 22. Nah, ini kita hapus saya alamatnya karena saya nggak pakai alamat tadi, lupa ya kan. Masih dijamin bisa nih. 33. Terus Raujan 3. Terus nah, udah jadi kan tadinya kan. Oke, coba kita lihat nih. Dengan cara select from, ketik DB ketik des untuk melihat des, select bintang, mana bintang, from mahasiswa. Oke, udah jadi ya. Nah, di sini sekarang kita gimana caranya menghubungkan antara dari tabel yang mahasiswa ke tabel yang prodi. Nah, caranya itu kita dengan cara select from juga nih. Di awal dengan select from, bintang jangan lupa udah benar, dengan cara left join. Nah, ini nih fungsinya nih, prodi join prodi mahasiswa, left join prodinya itu ya nama prodi, itu nama tabelnya prodi on mahasiswa ID prodi terus select from join mahasiswa ID prodi sama dengan prodi titik ID mana ID spasi prodi select from mahasiswa left join prodi on mahasiswa ID prodi titik ID prodi titik ID mahasiswa. Oke. Nah, di sini udah berhasil kan? Di sini udah berhasil menghubungkan antar keduanya nih. Tabel 1 kan itu kan mahasiswa ini tabelnya kan 3, name, nama, mahasiswa, prodi kan. Terus yang ini juga ID prodi, nama prodi udah jadi. Maafkan saya juga masih dalam proses pembelajaran, jadi banyak yang codingan yang salah. Di sini kita select from mahasiswa itu untuk melihat data yang ada di mahasiswa. Nah, ini fungsinya ini apa? Kenapa banyak? Karena kita menggabungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Ya, ini jawaban nomor 5, berarti ini jawaban nomor 5 karena menggabungkan ya kan. Nah, ini jawaban nomor 4 nih, membuat table. Nah, ini membuat table nih tuh kan. Membuat table. Mungkin itu aja sih yang bisa saya presentasikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon diwajarkan karena saya sendiri dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.